Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak Umi semuanya? Semoga semuanya tetap sehat ya, dan tetap semangat walaupun belajar di saat bulan suci Ramadan. Jadi anak-anak Umi jangan ada yang bolong ya puasanya ya. Tetap semangat dan jangan pula berlemas-lemasan ketika belajar ya. Walaupun puasa harus tetap semangat. Oke? Nah, hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Umi kirim lewat video materinya. Kamu simak sampai habis ya, Nak. Berhubung kita tidak ada worksheet pada pekan ini, maka kamu dapat berlatih di rumah dengan panduan menyimak video dari Umi. Kamu bisa buka bukunya di halaman 94 ya, tepatnya pada pelajaran 9. Nah, materinya baru kali ini kita pelajari terkait teks cerita fiksi. Sebenarnya anak-anak Umi sudah tahu ya, kalau Umi bilang cerita fiksi berarti cerita yang berasal dari khayalan atau imajinasi. Tetapi lengkapnya, cerita fiksi adalah cerita khayalan yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarang atau penulis cerita. Jadi diangkat dari khayalan atau imajinasi. Nah, cerita fiksi juga disebut dengan cerita khayalan. Namun, dalam pembuatan cerita fiksi, penulis juga bisa membuatnya dari kenyataan, akan tetapi tokoh dan alur cerita yang dibuat penulis merupakan imajinasi yang dimiliki. Nah, di sini maksudnya anak-anak Umi pernah kan lihat di TV kisah ini diangkat dari kisah nyata, kan seperti itu ya? Atau cerita ini diangkat dari kisah nyata. Nah, tetapi dia cerita fiktif. Kenapa fiktif? Kenapa fiksi? Karena mungkin ceritanya itu diangkat dari kisah nyata, tetapi alurnya, tokohnya itu bukan nyata. Dia hanya memerankan. Dari itu cerita tersebut dikatakan cerita fiksi walaupun diangkat dari kisah nyata. Oke ya. Nah, sekarang cerita fiksi diantaranya itu ada 4. Yang pertama roman. Roman itu biasanya tentang percintaan, cerpen, cerita pendek, novel, dan dongeng ya. Jadi keempat ini termasuk pada cerita fiksi. Nah, ciri-ciri cerita fiksi bagaimana? Yang pertama itu bersifat rekaan. Rekaan itu sama dengan imajinasi atau karangan pengarang. Jadi dia hanya bersifat rekaan atau imajinasi saja. Nah, yang kedua, terdapat kebenaran yang tidak mutlak. Jadi walaupun dia diangkat dari kisah nyata tetapi tidak 100% benar. Dia harus ada penambahan cerita agar lebih menarik lagi. Jadi pengarang itu membumbui dia ya, supaya menarik ceritanya. Ditambah lagi konfliknya agar lebih panas, lebih tertarik pembaca membaca cerita fiksi tersebut. Itu ciri yang kedua. Sedangkan ciri yang ketiga, cerita menggunakan bahasa konotatif. Nah, pada teks cerita fiksi itu menggunakan bahasa konotatif. Bahasa konotatif itu sama dengan bahasa perumpamaan, bukan makna sebenarnya. Yang keempat, karya fiksi tidak memiliki sistem yang baku atau resmi. Jadi tidak baku ya ya. Dari segi penulisan juga biasanya tidak baku dia. Maksudnya seperti itu. Nah, yang terakhir, terdapat amanat atau pesan moral tertentu yang ingin disampaikan melalui cerita. Jadi setiap cerita termasuk cerita fiksi pasti ada pesan moral atau amanat yang disampaikan penulis kepada pembaca ya. Walaupun ceritanya buruk, tetapi ceritanya bukan tokohnya yang buruk yang diambil, tidak, tapi kebaikannya. Apa sih inti dari cerita tersebut? Apa yang mesti kita terapkan? Hal kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, itulah yang namanya amanat atau pesan moral ya. Jadi kelima ini merupakan ciri cerita fiksi. Berikutnya unsur cerita fiksi
fiksi itu ada dua. Yang pertama intrinsik, yang kedua ekstrinsik. Nah untuk ini insya Allah pekan depan akan kita pelajari jauh lebih lengkap lagi ya. Umi hanya sekilas unsur dalam atau unsur intrinsik pada cerita fiksi terbagi atas 8. Ada tema, alur, tokoh, penokohan, sudut pandang, latar, gaya bahasa, dan amanat. Nah, pada kali ini Umi akan menjelaskan terkait tokoh dan juga sudut pandang. Tokoh itu apa? Kamu sudah tahu ya nak, bahwa dalam cerita fiksi tokoh itu nak merupakan salah satu elemen cerita. Maksudnya tokoh itu harus ada pada setiap cerita fiksi karena dialah tombak awal untuk membuat sebuah cerita ya. Harus ada tokoh, kalau nggak ada tokoh bagaimana mau diceritakan, kan seperti itu. Nah tokoh nak dalam cerita fiksi terbagi atas 2. Yang pertama tokoh utama, nah yang kedua tokoh pembantu. Kalau Umi bilang tokoh utama berarti tokoh yang memiliki peranan penting. Jadi dalam setiap cerita selalu ada tokoh utama. Dialah nak yang memiliki peranan penting dalam cerita. Itu kalau tokoh utama. Nah, yang kedua ada tokoh pembantu. Kalau Umi bilang tokoh pembantu berarti dia tokoh yang memiliki peran penunjang tokoh utama. Jadi dia pembantu. Nah, dia yang membumbui konflik untuk tokoh utama tadi ya. Bukan berarti dia tugasnya membantu, bukan ya nak. Dia penunjang ya, penunjang tokoh utama, pembantu tokoh utama itu namanya tokoh pembantu atau peran pembantu. Nah itu dari segi tokoh. Kalau jenis dari perannya, berdasarkan perannya dalam sebuah cerita, tokoh dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada tokoh protagonis. Kalau Umi bilang protagonis itu berarti dia sifatnya yang baik-baik ya. Misalnya sabar, penyayang, pemaaf, lemah lembut. Nah itu namanya protagonis. Nah kebalikannya yang kedua tokoh antagonis. Antagonis ini berwatak jahat. Contohnya apa? Sombong, pemarah, pemabuk ya kan. Yang jahat-jahat itu dia, itu namanya antagonis ya. Nah itu dari peranannya. Jadi kamu harus ingat bahwasanya jenis tokoh terbagi atas 2, tokoh utama dan tokoh pembantu ya. Nah sedangkan dalam peranannya tokoh juga terbagi atas 2, peranan protagonis dan peranan antagonis ya. Nah sekarang kita akan masuk pada sudut pandang. Pada teks cerita fiksi juga terdapat penceritaan penulis. Jadi Umi misalnya sebagai penulis, nah Umi memiliki sudut pandang pada tulisan Umi, itulah namanya sudut pandang. Sudut pandang itu cara bagaimana penulis cerita menempatkan dirinya pada cerita, atau dari mana penulis cerita memandang cerita yang dibuatnya. Itulah yang namanya sudut pandang, cara kita memandang. Nah terbagi atas 3. Yang pertama sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Nah ini nak biasanya ditandai dengan kata ganti aku atau saya, tetapi tidak ada orang lain, tidak ada nama orang lain, misalnya si Eva, si Ade, si kakak, tidak. Dia sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama atau pelaku utama. Jadi hanya dia menceritakan diri dia sendiri. Itu namanya sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama ya. Nah yang kedua sudut pandang orang pertama sebagai pelaku tambahan. Nah di sini berarti sudut pandang orang pertama, tetapi dia bukan tokoh utama melainkan pelaku tambahan. Contohnya, aku senang berteman dengan Via. Dia sangat manis dan baik kepada semua teman. Kadang aku merasa iri karena teman-temannya sayang padanya. Nah, yang di sini penulis, sudut pandang penulis bukan sebagai tokoh utama, tetapi tokoh utama adalah si Pia. Karena si Pia ini diceritakan bahwa dia manis, baik hati dan semua orang sayang kepadanya. Sedangkan penulis sebagai pelaku tambahan ya. Si aku tadi sebagai
awal kalimatnya. Aku senang berteman dengan Via. Berarti si aku ini sudut pandang penulisnya sebagai pelaku tambahan karena ada kata ganti atau kata orang dengan nama Via. Nah, Via ini sebagai tokoh utama atau pelaku utama. Ya, itu yang kedua, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku tambahan. Nah, yang ketiga, sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat atau penulis berada di luar cerita. Nah, di sini nak sudut pandangnya dalam cerita ini si penulis itu tidak terdapat, dia hanya di luar cerita ya. Contohnya, sebagai siswa baru, Arin diperkenalkan guru di depan kelas. Anak-anak yang tadinya ramai berubah menjadi terdiam sambil memandangi wajah Arin yang tersenyum manis. Tiba-tiba ada seseorang anak laki-laki bernama Niko maju ke depan mengulurkan tangannya ingin berkenalan. Kejadian itu membuat isi kelas ramai kembali. Nah, di sini tidak ada aku, ya kan, tidak ada saya, berarti sudut pandang orang ketiga. Jadi dia di luar cerita ya, dia hanya menceritakan orang lain ya, bukan menceritakan diri dia ataupun pelaku tambahan ya. Gak ada kata aku di sini. Oke? Nah, sampai di sini penjelasan dari Umi. Insyaallah pekan depan kita bertemu via Zoom. Kita akan bahas lebih tuntas lagi anak ya di via Zoom ya. Kamu simak video ini sebagai pengetahuan dasar kamu tentang teks cerita fiksi ya. Sampai bertemu di pekan depan via Zoom. Tetap semangat anak-anak Umi. Oke? Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.